di dalam mengkaji pengenalan hakikat dan hakikinya Allah. Salah satu makom yang paling besar yang mana dikatakan makom awal dan makom akhir. Dikatakan makom bukanlah suatu tempat, tetapi kodrat dari tempat itu sendiri. Makom yang dikatakan tempat bagaimana Allah menentukan bahwasannya tempatnya adalah di hati orang mukmin. Qalbi mu'mini baitullah. Qudsi ini dalam tasyawuf tidak baru kita dengar. Tetapi apakah kita paham apa yang dimaksud dengan hati sebagai kunci atau pedoman tunggal mencapai titik kebenaran di dalam bertuhan adalah hati. Hati terbagi 3 golongan. Disebut dengan makom. Makom sir dari awal hati itu ada. Makom usul kita sebut dengan istilah usul. Tempat bagaimana Allah mengadakan persembunyian di balik yang halus pada yang halus adalah hati tersirat. Disebut dengan sulbi. Ini adalah hati hakiki. Disitulah usulnya sekalian batin muncul, sekalian sir muncul. Yang kedua disebut dengan qalbi. Nah ini kalau qalbi tingkatannya sudah menuju kodrat di dalam sulbi tersebut. Yaitu di dalam qalbi ada sulbi. Artinya di dalam hati hakikat itu ada hakiki. Yang mana hati hakiki adalah hati usul yang disebut dengan kodrat keabadian. Ini sangat dalam dan sangat tinggi pemahamannya. Yang mana penunggu daripada hati sulbi itu adalah aku. Yang belum berwujudkan kepada Tuhan dan belum bermaujudkan kepada umat. Nah ini dinamakan dengan sulbi. Sulbi adalah diri hakiki yang mana bermakom pada kodrat tempat keabadian disebut dengan sulbi. Kalau dia sudah mengangkat kepada qalbi, maka telah bersifat aku pada sifatku. Ini dinamakan dengan sulbi. Nah, sulbi atau qalbi. Nah, kalau qalbi ini dia sudah menuju kepada hakikat. Apa yang dikatakan qalbi yaitu kesempurnaan batin. Kesempurnaan batin. Tapi kalau sulbi asalnya batin. Nah ini ya. Tapi kalau qalbi itu adalah kesempurnaan dari batin. Qalbi. Ada kata bi yang disebut dengan sir. Ya, bi. Nah, disebut itu perpaduan di antara sulbi dan qalbi mendatangkan kodrat sir atau rahasia. Dan ini adalah maujud dari qalbi dan sulbi. Ini disebut dengan qalbu. Yang mana qalbu menempati kodrat. Ya, kodrat kadar-kadar Allah. Nah gitu. Jadi di sini penampakan Allah menjadikan hati bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia tempati hati yang dia buat. Dia wujudkan hatinya dan berwujud dia pada hati.
Ini dinamakan kolbi, sulbi, dan kolbu. Maka dikatakan dalam, kita lihat dalam sir, tajali kasroh alif sampai ya. Dimulai dengan alif, diakhiri dengan ya. Inilah alif, sir terlihat, natijah tidak terlihat, menandakan dua titik pada ya, zahir, batin, kalbi, dan kolbu, yang berwujud kepada sulbi. Sulbi adalah wujud keumatan, kewujudan. Jadi sifatnya dia tempat, tetapi dia menjadi kiblat, dan dia adalah menjadi panutan. Kolbu, kolbi, dan sulbi. Dengan demikian, kita mulai memahami. Jadi dikatakan sifat hati ini mukazabal fu'adu marwa. Hati itu tidak bisa berdusta. Mulai dari sulbi, masa aku dalam alam abadi, berwujud kepada sebuah diri bernama aku. Dan akan berwujud aku pada sebuah tempat, bersifat aku dalam wujud zat, disebut qalbi. Qalbi ini telah terjadi dua kodrat, fi zat dan fi sifat. Nah, ini menandakan ada dua kodrat. Ya, ada kodrat zat asal usul, kodrat sifat hayat. Nah, ini berasal dari sulbi tadi. Maujud pada qalbi dan bermaujud pada kolbu. Di kolbu, maka kita lihat ada persembunyian tiga kadar. Kolbu adalah perwujudan bara'ah alif domah u, himpunan dari rahasia. Ini namakan kolbu. Nah, jadi ada kolbu ini bersifat, kolbu mini, ala fisifatun, ala kabatun, wa fil kolbi alal kalab, dan wa fil kolbi alal kabatun. Nah, ini fu'adun. Jadi kalau kita sudah berkodrat, maka dia memiliki kemampuan. Ada dengan kelemahan, kelalaian, dia akan bisa menimbulkan kelemahan. Wabil qalbu alal qalabun. Ini disebabkan orang itu akan selalu lalai. Apabila telah diisi hati itu dengan kehendak keduniaan, diisi dengan hal-hal yang batil kepada Allah. Hati ini dibuat Allah untuk Allah. Kenapa harus ada yang lain di dalamnya? Nah, yang kedua, wa fil qalbul ala kabatun. Nah, ini kadang tidak berfungsi hati itu di kadar. Kadarnya tidak menunjukkan sinyal lagi. Sinyal kepada kodrat usul dirinya, qalbi dan sulbi. Nah, ini tidak bisa dia memberikan sinyal kepada kolbu. Nah, yang diharapkan adalah wafil kolbun alal fu'adun. Nah, ini yang diharapkan. Hati yang fu'ad berarti hati yang ada menunggunya. Hati yang ada di dalamnya. Bukan hati yang kosong. Fu'adun. Jadi dengan demikian, makom-makom ketuhanan, wujud, wujud dan maujud pada makom, aku, keakuanku, dan wujudku pada keumatanku. Ini disebut dengan makom. Keabadian disebut dengan sulbi. Inilah usul dari diri yang mewujud kepada qalbi. Asal usul adalah diri. Dan yang ketiga,
disebut dengan qalbu, yaitu menjadi batin terlihat qalbu. Nah, inilah disebut dengan bara'ah alif dhammah u, menandakan hati sir, tubuh rahasia, menjadi kiblat bagi sekalian alam dalam masa qalbi, menjadi asal bagi sekalian alam dalam masa qalbu, dan usul bagi sekalian alam dan makhluk dalam masa sulbi. Ini yang dikatakan makom. Jadi kalau kita sudah tahu makom ketuhanan pada diri, makom pada diri disebut sulbi, yaitu dengan adanya keabadian. Sulbi, ya, di situ ada sin, alif, dhammah, ubi. Nah, ini yang dikatakan aku atau min. Yang kedua qalbi. Nah, ini ada kesempurnaan batin. Kesempurnaan batin ada dua kodrat. Asal menjadi fi zatin dan usul menjadi fi sifatin. Nah, ini dua, zat dan sifat. Asal usul. Nah, ini dinamakan qalbi. Wujudnya adalah penampakan zahir. Nah, yang ketiga adalah qalbu. Nah, qalbu ini berwujud dan bermaujud. Nah, kalau dia bermaujud, ini dia akan berkodrat sebagai panutan rahmatan fil alamin. Dia adalah junjungan dari sekalian alam. Tapi kalau di qalbi dia Rabbil alamin, di sulbi dia amin. Nah, ini adalah makom dari aku, keakuanku, dan keumatanku. Ini yang dikatakan makom. Jadi manusia adalah makom, bukan sebuah ciptaan, tetapi sebuah makom, yang mana makom itu adalah Baitullah, batinnya Allah. Baitullah, batinnya Allah. Sulbi, kalbi, dan qalbu. Nah, ini yang dikatakan adalah syiah atau kunci penempatan seluruh titik pandangan dan titik rasa, puncak kebenaran dari sekalian pandangan dan rasa. Gerak semua berasal dari hati. Hati inilah yang menjadi wujud dari alif. Baik alif yang bersifat natijah, baik pun alif yang bersifat aftar, terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat dan terlihat, dia ada pada wujud ya. Ini yang disebut ya. Ya, kun fayakun. Fa'ya yaitu batin rahasia. Jadi ya ini adalah himpunan dari segalanya. Makanya ya itu menjadi junjungan, wasilah menuju Tuhan. Inilah yang dikatakan qalbi, qalbu, dan sulbi. Usul dari qalbi itu adalah sulbi. Qalbi itu adalah fi sifat dan fi zat, asal usul. Dan qalbu adalah wujud dari asal usul. Nah, ini yang dikatakan dengan iya. Jadi kalau yasin, namanya qalbi hidup. Ya, qalbi hidup. Nah, dengan demikian manusia adalah sebuah askor, sebuah titik temu antara umat dan Tuhan sebagai kiblat Baitullah.
Manusia adalah kiblat Baitullah, keumatan dan ketuhanan. Wujud dan yang bermaujud. Inilah manusia sebagai batin yang nyata. An-Nas. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengenal 3 tingkat makom qalbi, sulbi dan qalbu, berarti kita telah belajar mengenal 3 kodrat hati. InsyaAllah mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bahwasanya hati adalah tujuan pertama. Mukazzabal fuadu marwa. Hati adalah kodrat yang tidak bisa berdusta. Kalau kita berdusta menyimpan di hati, maka artinya kita telah menempatkan dosa itu. Telah menempatkan dosa itu di sisi Allah. Karena hati yang berilmu itu rumahnya Allah. Qalbi mu'mini baitullah.